Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Husna, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Salah satu kiat untuk supaya salat kita lebih baik, lebih khusyuk, yang ditawarkan oleh penulis kitab ini adalah dengan sungguh-sungguh, dengan serius dalam memanjatkan doa di dalam salat kita. Al-ijtihadu fid doa. Hadis tentang hal itu di antaranya sudah sama-sama kita ketahui, yakni sabda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya adalah ketika dia tengah bersujud. Di hadis itu Rasul perintahkan fa'aksirul doa, perbanyaklah doa. Hadis yang lain sama, riwayat Imam Muslim dan lain-lain, wa ammas sujudu fajtahidu fid doa faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun momen ketika sedang sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka pasti akan diijabah oleh Allah. Hadis kedua ini lengkap redaksinya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitara wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin as-Siddiq. Di momen Ramadan Rasul i'tikaf, Rasul membuat ruangan khusus, sementara para sahabat beliau ada yang mengerjakan sholat dipimpin sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sesaat selesai sholat, Rasul buka tirai yang menutup beliau dari jamaah yang lain. Faqala, seraya beliau sampaikan, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu lam yabqa min mubasysyaratin nubuwati illa ru'yas salihatu. Sesungguhnya setelah hari ini tidak lagi tersisa mubasysyaratin nubuwah, kabar-kabar gembira yang disampaikan oleh beliau sebagai nabi. Isyarat bahwa masa kerasulan beliau, masa hidup beliau sudah dekat. Kecuali mimpi yang baik, yarohal muslimu, yang didapatkan oleh seorang muslim, autorolah, atau oleh Allah diperlihatkan melalui seorang muslim, mimpi yang baik. Lanjutan hadis, ala ingat, wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Aku dilarang, sudah tentu oleh Allah, untuk membaca Al-Quran di saat aku ruku atau sujud. Fa'ammar ruku'u, adapun di saat ruku, fa'addimu fihi Rabba azza wa jalla, maka agungkanlah Rabbmu di saat ruku. Subhana rabbiyal azim. Mau ditambahi wa bihamdi silahkan, enggak juga silahkan, ada riwayat masing-masing.
Adapun di saat rukuk fa'adhimu fihi Rabb azza wa jalla, agungkanlah Tuhanmu, Rabbmu. Wa amma sujud, adapun di saat sujud fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Faqaminun ayyustajabu lakum, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah untuk kalian. Ini hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim 1102 dan Imam Abu Dawud. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Di dua hadis ini dengan muatan yang sama, redaksi yang berbeda. Hadis pertama, maka perbanyaklah doa di momen sujud. Hadis pertama. Hadis yang kedua, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa di waktu sujud. Tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan untuk memanjangkan sujud. Tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan untuk memanjangkan sujud. Apakah atas Rasul tidak pernah memanjangkan sujud, khususnya sujud terakhir? Pernah. Sekedar pernah, yang saat itu oleh Siti Aisyah diduga dengan dugaan yang enggak-enggak. Rasul enggak bangun-bangun, Siti Aisyah menduga Rasul sudah wafat. Ternyata selanjutnya bangun. Jadi Rasul tidak menjadikan memanjangkan sujud terakhir sebagai langganan, cuma pernah saja. Enggak ada satu hadis pun yang memerintahkan untuk memanjangkan sujud demi alasan berdoa, enggak. Nanti kita akan tahu lebih jauh. Saya nukilkan diantaranya dari kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Jamaah dari Allah ya ajma'in. Jadi di hadis yang barusan ini materinya enggak cuma perkara doa di dalam sujud, ada materi lain. Yang diantaranya materi fikih, ala inni nuhitu an aqra al-Qur'ana wa ana raki'un aw sajidun. Aku dilarang membaca Quran di saat rukuk dan juga sujud. Rukuk, sujud, baca Al-Quran. Hadis ini Rasul menegaskan aku dilarang. Larangannya larangan apa? Wa aksarul ulama ala karahatil qiraati fir ruku' was sujud. Mayoritas ulama menyimpulkan ketika ruku dan sujud kita baca ayat Quran makruh. Ketika ruku dan sujud. Kalau toh kita mau baca doa dinukil dari ayat Quran, niatkan membaca doa, bukan baca ayat. Misal kita sujud, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, niatkan berdoa. Untuk mendukung niat itu, awali dengan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada satu riwayat Rasul menggunakan ayat itu sebagai doa dan beliau awali dengan kata Allahumma. Jadi mayoritas ulama dari hadis tadi menyimpulkan di saat rukuk dan sujud membaca ayat Quran makruh. Bahkan ada yang menyimpulkan ini enggak cuma mayoritas tapi ijma' ulama. Rukuk, sujud, baca ayat Quran makruh. Makruhnya litahrim atau litanzih, ulama berselisih lagi. Fihi ikhtilafun, ada perbedaan pandangan di antara beliau-beliau. Wa haka Ibnu Abdul Bar al-ijma' ala annahu la yajuzu. Seorang ulama hadis Ibnu Abdul Bar, beliau menceritakan, meriwayatkan adanya informasi ijma', sepakat ulama di ruku dan sujud tidak boleh baca ayat Quran. Tapi beliau tidak jelaskan nggak bolehnya itu apa.
Yang pasti tidak ada yang jelas-jelas bilang rukuk sujud baca ayat Quran haram. Enggak boleh, bisa jadi makruh. Jadi makruh, definisi makruh itu apa? Bukan sesuatu yang boleh dikerjakan tapi enggak baik, bukan. Sesuatu yang sebaiknya tidak dikerjakan, itu makruh. Wa madhhabu Syafi'i wa aktsaru ashabina annahu makruhun. Madhab Syafi'i dan kata Imam Nawawi, kolega kami para ulama, kesimpulannya enggak bolehnya itu enggak boleh makruh. Baca Quran di momen rukuk dan sujud. Sekali lagi, kalau di waktu sujud kita baca ayat Quran yang merupakan doa dan itu sangat banyak, ada baiknya untuk menghindari kemakruhan ini, niatkan berdoa. Niatkan berdoa. Sebagian yang lain warakhasat ta'ifatun fil qira'ati fil ruku' was sujud. Ada sebagian sekelompok ulama yang memberikan rukhsah, memberikan dispensasi keringanan untuk boleh baca ayat Quran di waktu rukuk dan sujud. Rukhsah ini diberikan karena ada di antara sahabat Nabi yang terekam terdengar ketika rukuk sujud membaca ayat Quran. Ruwiya an Abi Darda annahu kana yaqra'ul Baqarah fi sujudihi. Di antaranya sahabat Abu Darda, salah seorang sahabat yang sering disebut-sebut, beliau diketahui di saat sujud baca Al-Baqarah. Wa an Sulaiman bin Rabi'ah wa Ubaid bin Umair wal Mughirah. Demikian juga Sulaiman bin Rabi'ah, Ubaid bin Umair, Al-Mughirah, ulama besar tabi'in Atha. Wasu'ila Atha, ditanya adal qira'ati fil ruku' was sujud, tentang membaca Quran di saat rukuk dan sujud. Kata beliau, ra'aitu Ubaid bin Umair yaqra'u wa huwa raki'un fil maktubah. Aku pernah mendapati Ubaid bin Umair radhiyallahu an di dalam rukuknya membaca Al-Quran, dan itu di salat fardu. Karena adanya informasi sahabat Nabi baca ayat Quran, sebagian ulama menyimpulkan baca ayat Quran di waktu rukuk dan sujud itu bukan haram. Kalau kita harus kembalikan ke hadis sahih tadi riwayat Imam Muslim dan lain-lain, maka sebaiknya di saat rukuk dan sujud tidak membaca ayat Quran. Ada yang menyimpulkannya boleh dilakukan di sholat sunnah. Boleh dilakukan di sholat sunnah. Kesimpulan itu didasarkan hadis an Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qira'ati fir ruku'i was sujudi fi shalatil maktubah. Fa amma shalatul masnun salatut tatawwu' wa amma fi shalatit tatawwu'i fala junaha. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Quran di rukuk dan sujud di sholat wajib. Adapun di sholat sunnah tidak mengapa, fala junaha, tidak dosa. Ini riwayat Al-Ismaili, status hadisnya pastinya bukan sahih. Jamaah dan Allah ayakum ajma'ina, berkaitan doa di waktu sujud. Tadi sudah kita ketahui, di majelis ini saya sampaikan dua hadis dengan riwayat yang sama, Imam Muslim dan lain-lain.
dengan muatan yang sama, hanya perbedaan redaksi. Yang satu Rasul perintahkan fa'aksirud doa, perbanyaklah doa di saat sujud. Redaksi yang lain fajtahidu fid doa, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa di momen sujud. Jelas dua hadis itu tidak bertolak belakang. Kita tarik kesimpulannya dengan menggabungkan kedua hadis itu, perbanyaklah doa di waktu sujud dan bersungguh-sungguhlah. Jangan sekedar mulut mengucapkan doa, hayati doa itu. Bersungguh-sungguhlah, perbanyak doa dan bersungguh-sungguhlah. Sekali lagi yang harus kita ingat, tidak ada satupun hadis yang memerintahkan untuk memanjangkan sujud demi doa. Nah, itu catatan yang harus kita ingat berkaitan doa di waktu sujud. Yang pertama, la taf'alu dzalika faqat fi sajdatil akhirah. Jangan kita rutinkan hanya di sujud terakhir. Jangan dirutinkan hanya di sujud terakhir, karena hadis Nabi tidak menyebutkan sujud terakhir. Dua redaksi hadis yang berbeda sama-sama tidak menyebut sujud tertentu. Artinya sujud secara umum. Dikhawatirkan ketika kita rutin terus-menerus sujud terakhir kita panjangkan, nanti timbul pemahaman di dalam diri kita bahwa itu sunnah. Tidak sunnah. Memperbanyak doa di waktu sujud betul sunnah, tapi ketika dikhususkan sujud terakhir itu tidak sunnah. Hadis tidak menyebut sujud keberapa, pokoknya sujud berarti sujud yang bersifat umum, berlaku untuk semua sujud. Dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah ada penjelasan wala farqa fi dzalika baina sujudil fardhi wa sujudin nafli. Enggak ada perbedaan baik antara sujud salat fardu ataupun sujud salat sunnah. Illa ma qalahu al-qadi min al-hanabilati min annahu la yustahabbu ar-ziyadatu ala subhana rabbiyal a'la. Kecuali ada sebagian ulama madhab Hambali yang berpandangan tidak sunnah sujud kita lebihkan dari bacaan subhana rabbiyal a'la. Sujud kita baca subhana rabbiyal a'la berapa menit, berapa detik, ya sudah itu. Sebagian ulama madhab Hambali tidak sunnah dilebihkan dari itu. Fil fardi itu dalam salat fardu, wa fit tatawwu'i riwayatan. Sedangkan untuk salat sunnah, ulama madhab Hambali ada yang membolehkan lebih panjang dari itu, ada juga yang sama dengan salat fardu tidak boleh lebih panjang, tidak sunnah. Cuma madhab Hambali. Wa nasal malikiyat wa syafi'iyatu ala annahu yundabu du'a fi sujud. Sedangkan nas yang tertulis di kalangan ulama madhab Maliki dan Syafi'i bahwa di momen sujud itu sunnahnya doa. Madhab Maliki dan Syafi'i. Di kitab-kitab yang ditulis oleh ulama madhab Syafi'i dan Maliki, di waktu sujud sunnahnya memperbanyak doa. Ada tambahan dari ulama madhab Syafi'i. Wajada Syafi'iyatu bidiniyin aw dunyawiyyin. Doanya itu baik doa berkaitan dengan agama atau dunia, nggak masalah. In kana munfaridan aw imaman limahsurina.
Jika dia sholat sendiri atau dia jadi imam tapi untuk makmum yang terbatas. Makmum yang kita ketahui mereka rela andaikan sholat kita lebih panjang dikit. Kalau makmumnya umum, ada di antaranya orang mampir, dia harus buru-buru, nggak boleh sholat dipanjangin. Dan catatan lain, aulam yuhsal bid-du'ai tulun. Dengan catatan tidak menjadikan sholat itu sujudnya jadi lebih panjang karena doa. Wa illa fala, kalau gara-gara doa sujudnya jadi lebih panjang dibanding rukun-rukun yang lain, itu enggak boleh. Ini catatan ulama madhab Syafi'i. Dan catatan ini memperbanyak doa di sujud, tidak boleh menjadikan sujud lebih panjang dari rukun-rukun yang lain. Cuma ada di madhab Syafi'i, madhab-madhab yang lain belum sampai menyampaikan hal itu. Catatan yang diberikan oleh ulama madhab Syafi'i bahwa doa di waktu sujud jangan sampai menyebabkan sujud itu lebih panjang dibanding rukun-rukun yang lain, karena hadis-hadis sahih yang menjabarkan sifat sholat Rasul berdiri lebih panjang dibanding ruku, ruku lebih panjang dibanding sujud. Itu secara umum sifat sholat Rasulullah seperti itu. Bukan sebaliknya sujud lebih panjang dibanding berdirinya. Kecuali sekali lagi Rasul pernah sujudnya panjang banget, sujud terakhir, sekedar pernah. Yang lebih sering dipraktekkan oleh Rasul, rukun-rukun sholat beliau antara berdiri, ruku, i'tidal, sujud, baru duduk di antara dua sujud, itu nggak berbeda jauh, selalu berdiri lebih lama dibanding yang lain. Tapi selisihnya nggak jauh, nggak jomplang. Ketika berdirinya 5 menit, ruku cuma setengah menit, berarti jomplang. Kalau berdirinya panjang ruku, baca tasbihnya panjangin. Tasbih bukan keharusan kita baca 3 kali, nggak boleh lebih, bukan. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi catatan pertama ketika kita akan berdoa di waktu sujud, jangan kita rutinkan hanya di sujud terakhir. Sujud yang lain enggak. Ketika itu kita rutinkan sujud terakhir, nanti kita akan lupa bahwa sabda Nabi, hadis Nabi tidak menyebut sujud terakhir. Ketika kita berikan nasihat, kamu kalau sholat, sujud terakhirmu doa, sujud terakhirmu doa. Ini kalimat sujud terakhirmu, ini sudah berbeda dengan nasihat Rasul. Rasul tidak sebut-sebut sujud terakhir, pokoknya sujud. Ketika sujud terakhirmu doa, seolah-olah kita membatasi momen terdekat kita dengan Allah cuma di sujud terakhir, sujud yang lain enggak. Di semua sujud, ketika seseorang sedang sujud, itulah momen terdekat antara seorang hamba dengan Allah Rabb-nya. Dari sujud yang pertama sampai yang terakhir. Catatan yang kedua, sekali lagi, jangan sampai gara-gara doa di waktu sujud menjadikan sujud kita lebih panjang dibanding ruku, lebih-lebih dibanding berdiri. Jangan sampai. Alasannya li'anna sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu arkanuha ala sawa'in. Karena salah satu sifat sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam, rukun-rukunnya ala sawa'in, berimbang, nggak jomplang, nggak beda jauh. Ini saya perluas pembahasan ini karena setelah taklim bulan sebelumnya ada salah satu jamaah yang meminta untuk ini diperluas. Jadi ingat,
sifat sholat Rasul, rukun-rukunnya ala sawa, berimbang. Enggak ada yang berdirinya lama banget, rukuk sujudnya sebentar, berarti enggak seimbang. Perimbangan itu yang berdiri lebih lama sedikit dibanding rukuk lebih panjang sedikit dibanding sujud. Ini sunnah Rasul yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i. Di antara hadis-hadis itu an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lailatin." Aku pernah sholat makmum kepada Nabi di suatu malam. Faftatahal baqarata. Salat tahajud nih, salat malam. Kata sahabat Hudzaifah, di rakaat pertama Rasul baca Al-Baqarah. Fakultu yarka'u indal mi'ah. Rasul baca Al-Baqarah, beliau ruku. Kata sahabat Hudzaifah, sekira beliau baca 100 ayat, sepertiga juz lebih. Summamadho, lalu lanjut sholat. Fakultu yusalli biha fir raq'ati. Rata-rata di rakaatnya itu dia satu rakaatnya kurang lebih 100 ayat. Famadho, Rasul lanjut lagi. Fakultu yarka'u biha. Rasul hampir sama, setiap rakaatnya kurang lebih 100 ayat. Sumaftatahan Nisa, lalu baca surah An-Nisa. Terus Rasul baca surah Ali Imran. Ini apa adanya di redaksi ini. Sahabat Hudzaifah menyebut Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dan bacaan Rasul walaupun panjang itu yaqra'u mutarassilan. Bacaan beliau tenang, tidak ngebut, tartil, jelas. Sifat bacaan beliau mutarassilan, tartil. Sifat berikutnya, wa idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Setiap kali Rasul melewati ayat tasbih, beliau enggak langsung membaca ayat berikutnya, pasti beliau selingi dengan bertasbih. Sifat bacaan Rasul. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Ketika beliau baca ayat yang di situ ada perintah untuk berdoa minta kepada Allah, beliau enggak lanjut ayat berikutnya, beliau selingi dengan doa terlebih dahulu. Ini tidak dikatakan Rasul kepada sahabat Hudzaifah, tapi sahabat Hudzaifah sebagai makmum mendengar langsung apa yang dipraktekkan oleh Rasul. Jadi jamaah husna jangan merasa aneh ketika ada imam alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jangan dianggap aneh, jangan dianggap itu membatalkan sholat, enggak. Ini sifat bacaan Rasul. Ketemu ayat yang di situ ada perintah tasbih, beliau jeda, beliau selingi dengan baca tasbih. Ketemu ayat yang di situ ada perintah indikasi untuk meminta pada Allah, beliau jeda, beliau selingi dengan berdoa meminta pada Allah. Wa idza marra bi ta'awudin, ketika melewati ayat yang di situ ada perintah untuk mohon perlindungan pada Allah, ta'awwada, beliau pun akan langsung saat itu juga mohon perlindungan pada Allah. Ketika misal fasta'id billah fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah, yakin Rasul baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru dilanjut. Pernah enggak Imam di Al-Husna mempraktekkan ini?
Yakin di semua masjid belum ada yang mempraktekannya. Sementara ini, yakini ini sebagai ilmu buat kita. Selanjutnya kita praktekkan. Kita sholat di rumah tahajud, praktekkan ini. Selanjutnya ketika jadi imam, nah ini kalau jadi imam, jangan sembrono mempraktekkan sesuatu yang tidak diketahui oleh makmum. Dikhawatirkan makmum yang semula sudah khusyuk terganggu gara-gara imam mempraktekkan sesuatu yang makmum belum tahu. Misal, imam mempraktekkan qiraat sab'ah yang makmum ini nggak ngerti, kok bacaan imam itu begini. Misal, imam baca di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kok zirata sih? Nah ini makmum imamku nggak bener ini, aku nggak sah, akan kacau nanti. Padahal dalam qiraat sab'ah itu riwayat sahih, sirata boleh dibaca pakai za, zirata boleh dibaca pakai sin. Kalau pakai sin rata-rata imam sirata bacanya sirata pakai sin, padahal asalnya pakai sod. Ada salah satu khatib kita yang dia ngisi di sini, mantan Imam Al-Azhar. Siapa? Ustadz Ali Imran. Dia faham qiraat sab'ah. Di musholanya As-Sakinah kalau Ramadan kadang itu dipraktekkan. Tapi beliau kasih tahu dulu jamaah, nanti kita pakai qiraat sab'ah. Sehingga jamaah pun diam, nggak nyalahin. Kalau jamaah nggak dikasih tahu, boleh jadi merasa ini imamnya salah, jamaah akan nyalain, kacau sholat. Termasuk ini sifat bacaan rasul, ketemu ayat ada indikasi tasbih, diselingi dengan baca tasbih. Ayat perintah untuk berdoa diselingi dengan doa. Ketemu ayat ta'awud, diselingi dengan ta'awud, mohon perlindungan pada Allah. Kalau imam mempraktekkan ini dalam sholatnya, sedangkan makmum belum mengetahui, boleh jadi makmum akan terganggu kehusyukannya. Jadi salah satu adab imam, kalau toh imam itu lebih tahu dibanding makmum, ilmunya lebih luas, jangan sembarang, jangan sembrono mempraktekkan hal-hal yang meskipun secara syariat boleh, ketika hal itu belum dipahami oleh makmumnya. Lanjutan hadis ini, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Kata sahabat Hudzaifah, ruku' Rasul itu nahwan, nggak beda jauh dari berdirinya. Tadi berdiri Rasul, kata sahabat ini baca ayat kurang lebih 100 ayat Al-Baqarah dibaca tartil, berapa menit? Nggak pernah pakai stopwatch ya. Ukurannya dengan ukuran kita, ukuran mereka yang hafid Quran, yang hafalannya mungkin, bacanya tartil, bayangin 100 ayat. Boleh setel tilawah Syekh Sudais dan lain sebagainya, 100 ayat berapa menit kurang lebih itu. Ketika berdirinya katakanlah 10 menit, maka rukuknya nahwan min qiyami, enggak beda jauh dari 10 menit. Ini sifat bacaan Rasul. Summa qala, lalu Rasul baca sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Summa qama tawilan qariban mimma raka'a. I'tidalnya pun kata sahabat Hudzaifah enggak beda jauh dari rukuknya. Ada yang i'tidal bentar udah langsung sujud. Memang untuk i'tidal dan duduk di antara dua sujud, ini ulama berselisih. Apa itu termasuk rukun yang panjang atau rukun yang pendek? Ada yang berpandangan i'tidal dan duduk antara dua sujud itu rukun pendek. Bangun, sekedar bangun, tumakninah dan langsung sujud. Tapi kalau kita rujuk hadis ini riwayat Imam Muslim 1850.
dan lainnya, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, An-Nasa'i, i'tidal Rasul nahwan min ruku'i mimma raka'a, enggak beda jauh dari rukuknya. Summa sajada, lalu Rasul sujud, faqala Rasul bata subhana rabbiyal a'la. Di hadis ini, fakana sujuduhu qariban min qiyamih, dan sujudnya Rasul enggak beda jauh, qariban, dekat dari berdirinya. Berdiri 10 menit, sujudnya enggak beda jauh. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Rasul i'tidalnya lama, enggak beda jauh dari rukuknya. Penjelasan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ditulis oleh Imam An-Nawawi wafat 676 Hijriah. Hada lafdu riwayati Muslimin wa ghairihi. Ini redaksi riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Wa fihi tasrihu bi jawazi italatil i'tidal bil dzikri. Di hadis ini jelas i'tidal panjang dengan membaca zikir itu boleh. Jelas di sini dijelaskan bolehnya memanjangkan i'tidal untuk membaca berbagai macam zikir.